Karena saya beriman, maka Tuhan mengerjakan mujizat. Mujizat itu tanda saya beriman. Kalau kamu percaya, maka terjadi mujizat. Itu bagi saya kalimat yang kurang teliti. Mujizat itu bukan karena Tuhan mau menunjukkan dia hadir. Jadi kalau saudara minta mujizat dari Tuhan untuk menunjukkan Tuhan, biarlah engkau menunjukkan engkau hadir dengan mujizatmu. Tuhan tidak harus menunjukkan kehadiran lewat mujizat, bukan itu poinnya. Jadi ada sesuatu yang lain yang Tuhan sedang mau nyatakan, tetapi bukan menyatakan kehadiran. Karena kalau saudara bilang mujizat adalah tanda kehadiran Tuhan, maka salib adalah tanda Tuhan absen. Di satu sisi memang benar Tuhan seperti tidak ada, tapi seperti yang dikatakan oleh Luther, di atas kayu salib adalah pernyataan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan paling dekat dengan kita di kayu salib. Tuhan paling penuh menyatakan diri juga di kayu salib. Dan di situ nggak ada mujizat. Nah, jadi ada sesuatu yang lain ya, bukan untuk menyatakan diri, bukan bahwa Tuhan hadir menyatakan diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mujizat juga bukan upah iman. Karena saya beriman, maka Tuhan mengerjakan mujizat. Mujizat itu tanda saya beriman. Kalau kamu percaya, maka terjadi mujizat. Itu bagi saya kalimat yang kurang teliti, kurang dipikirkan dan kurang tuntas digumulkan. Kalau saya percaya akan terjadi mujizat. Mujizat terjadi kepada mereka yang percaya. Nah, ini penggalan kalimat yang seringkali diambil dari kalimat Tuhan Yesus misalnya. Jika kamu percaya, maka kamu akan menerima mujizat. Tapi percaya apa ya? Simpelnya kalau kita mau rangkum perkataan Yesus jika kamu percaya. Yang Yesus sedang tanya adalah, kamu percaya tidak kalau aku Mesias dan di depanmu ini aku sedang hadir? Percayakah kamu akulah dia? Percayakah engkau aku adalah Mesias? Dan orang itu bilang percaya, maka Tuhan kerjakan itu. Jadi tanda percaya di dalam pengertian dari Injil secara spesifik merujuk kepada perjumpaan orang dengan Kristus. Apakah kamu percaya? Percaya. Nah, tapi apakah itu jadi kunci untuk melihat bahwa mujizat selalu menyusul kepercayaan? Enggak juga. Karena dalam kehidupan Yesus pun ada banyak contoh di mana orang tidak beriman dapat mujizat. Dari 10 orang yang sakit kusta, cuma 1 yang kembali dan Yesus mengatakan ini yang beriman, yang lain enggak beriman. Tapi mereka juga disembuhkan loh. Jadi iman ternyata tidak jadi dasar untuk kesembuhan. Tapi Yesus menantang orang. Kamu percaya akulah Mesias? Dan itu kalimat sulit diucapkan. Karena begitu mereka mengucapkan, iya aku percaya engkau Mesias. Di satu sisi mereka mengalami mujizat, di sisi lain mereka mengalami kesulitan secara sosial. Jadi seperti Tuhan melemparkan kepada mereka, kamu mau menikmati mujizat dan sulit secara sosial, karena kalau kamu mengaku aku Mesias, kamu akan dipersulit orang, apalagi pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang Farisi. Jadi saudara sekalian, mujizat tidak langsung berkait dengan iman. Maka mujizat itu bukan tanda orang beriman. Jika engkau percaya akan lihat mujizat. Enggak selalu itu yang terjadi. Maka mujizat bukan karena beriman. Saudara beriman, maka saudara akan menikmati Kristus, tapi saudara mungkin akan merasa kesulitan di dalam kehidupan sosial. Itu konteks ketika Yesus mengatakan, percayakah engkau bahwa akulah dia? Nah, lalu cerita-cerita atau kisah tentang orang yang tidak beriman tapi disembuhkan juga ada. Nah, ini ya yang kedua ya. Lalu yang ketiga, mujizat itu bukan tanda bahwa kita percaya Allah itu benar-benar bekerja. Mujizat itu bukan tanda. Maksudnya kalau saudara percaya ada mujizat, berarti saudara percaya Tuhan. Kalau engkau tidak percaya mujizat, berarti engkau mengurung Tuhan. Masa Tuhan gak sanggup kerjakan mujizat? Nah, ini kesalahan pemikiran yang tadi saya sudah bilang. Kalau saudara menganggap mujizat itu tanda Tuhan hebat, maka saudara tidak lihat hebatnya Tuhan di dalam hal yang dianggap biasa. Ketika saudara minum air, saudara lihat air itu lalu saudara minum, saudara heran, kenapa air bisa menyegarkan tubuhku? Itu adalah tanda Tuhan bekerja loh. Jadi kalau kita heboh mengatakan, kalau kamu tidak percaya mujizat, berarti engkau tidak percaya Allah sanggup. Kita jawab balik dan mengatakan justru kamu yang tidak percaya Allah sanggup, karena kamu perlu mujizat dulu baru mengatakan Allah sanggup. Sehingga semua yang terjadi di dunia ini seolah bukan Tuhan yang kerjakan. Hal yang menopang alam bukan dari Tuhan. Lalu dari siapa dong? Kalau alam tidak ditopang oleh Tuhan, nggak heran kamu minta mujizat dulu baru bisa mengakui Tuhan itu hebat.
Tuhan hebat karena apa? Tuhan hebat karena alam ditopang oleh Dia. Ada satu orang pengkhotbah ya dari Jepara kalau saya nggak salah, yang pendeta Stephen Tong sering ceritakan. Dulu tukang main judi. Lalu John Sung khotbah, suruh orang bertobat. Akhirnya dia bertobat. Dia potong jempolnya. Dia bilang, kalau saya judi lagi, saya potong lagi jari saya. Sampai istrinya ngeri sekali lihat dia. Ini tentu nggak harus jadi patokan orang bertobat, potong jempol ya. Nah ini yang dia lakukan. Lalu dia jadi pengkhotbah awam. Dan waktu dia khotbah, dia terus bilang, tahu nggak hebatnya Tuhan? Coba lihat langit. Kalau bukan Tuhan yang tahan, sudah runtuh. Nah, ini memang bukan pengertian yang kita bisa pahami dari sudut pandang ilmiah. Tetapi ada pengertian yang lumayan penting di situ loh. Saya bilang lumayan ya, karena ya saya nggak tahu saudara menganggap ini penting atau enggak. Tapi intinya adalah hal normal. Tentu langit nggak bisa ditopang, karena langit itu apa juga nggak bisa dijelaskan kan. Itu sesuatu yang kita lihat sebagai fenomena karena atmosfer dan lain-lain. Tapi kalau kita tembus terus ke atas, nggak ada batasan plat gitu yang kita bisa bilang langit yang akan jatuh kalau nggak ditahan tentunya. Tapi maksudnya kalimat yang bisa kita pelajari adalah, kalau Tuhan menopang alam dan itu kita sadari, kita akan mengagumi kuasa Dia tiap hari. Tuhan berkuasa karena Dia jaga burung pipit di udara dan bunga bakung di ladang. Ini yang Yesus katakan. Yesus gak bilang, Tuhan itu berkuasa, tahu gak? Karena melihat orang mati bisa bangkit, itu baru tanda berkuasa. Bukan cuma itu yang harus kita lihat sebenarnya. Maka kalau orang bilang, kalau kamu tidak percaya Allah sanggup kerjakan mujizat, berarti kamu gak beriman, kamu meremehkan Tuhan. Kita jawab balik dan mengatakan, saya nggak pernah remehkan Tuhan. Karena setiap hari saya melihat hal yang kamu nggak anggap, karena nggak mujizat sifatnya. Di situ saya makin mengagumi Tuhan. Saya mengagumi Tuhan meskipun hal-hal yang harusnya ditafsirkan mujizat nggak terjadi. Ini bagian yang kita mesti pelajari loh. Tidak berarti ketika orang mengagumi mujizat dan mengatakan aku makin cinta Tuhan karena mujizat adalah orang yang baik. Sebaliknya malah, orang yang baru bisa mengagumi Tuhan karena mujizat adalah orang yang kurang baik rohaninya. Kenapa? Karena baru bisa kagum dengan melihat hal-hal yang jarang terjadi. Sehingga pekerjaan Tuhan di dalam hal yang tiap hari terjadi, Dia abaikan. Kalau saudara ulang tahun, lalu pasangan saudara kasih hadiah ulang tahun. Misalnya istri ulang tahun, lalu suami kasih ulang tahun, hadiah ulang tahun. Happy birthday istriku, lalu istrinya senang. Aku merasa engkau mencintai aku loh, karena ada hadiah ulang tahun. Loh kalau gitu cintanya baru dia rasa tiap tahun ada hadiah, begitu ya. Lalu tiap-tiap hari apa enggak rasa ada cinta kasih kah? Ini yang perlu dipertanyakan, apakah suaminya memang enggak mencintai atau istrinya yang gagal lihat. Nah jadi saudara, kalau kita gagal lihat kemuliaan Tuhan di dalam keseharian, nggak heran kita mengemis-ngemis mujizat terus. Kalau nggak ada mujizat, aku nggak rasa dekat dengan Tuhan. Itu jadi sesuatu yang membuat kita mengabaikan pekerjaan yang mulia dari Tuhan di dalam keseharian.